Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Khotimah, NIM 2019 015358. Saya akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik di sekolah dasar merupakan suatu hal yang relatif baru, sehingga dalam implementasinya belum sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak guru yang merasa sulit dalam melaksanakan pembelajaran tematik ini. Hal ini terjadi antara lain karena guru belum dapat pelatihan secara intensif tentang pembelajaran tematik ini. Di samping itu juga, guru masih sulit meninggalkan kebiasaan kegiatan pembelajaran yang penyajiannya berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik sebagai pendekatan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik siswa. Pendekatan pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pembelajaran terpisah. Menurut Rusman, tahun 2015, halaman 92. Beberapa kelebihan pembelajaran tematik diantaranya: 1. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat pengembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial anak. Yang kelima, pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan real peserta didik. Keenam, jika pembelajaran terpadu dirancang bersama, dapat meningkatkan kerjasama antar guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik dengan peserta didik atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. Sedangkan menurut tim Puskur tahun 2006 dalam BPS DMPK tahun 2012 halaman 14, ada beberapa kelebihan pelaksanaan pembelajaran tematik, yaitu: 1. Banyak materi-materi yang tertuang dalam beberapa mapel mempunyai keterkaitan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyeluruh. Mempelajari sebuah topik secara mendalam dari berbagai segi. 2. Siswa mudah memusatkan perhatian karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema yang sama. 3. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi beberapa mapel dalam tema yang sama. 4. Pembelajaran tematik melatih anak untuk semakin banyak membuat hubungan beberapa mapel, sehingga mereka mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep. Yang 5, menghemat waktu karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema dan disajikan secara terpadu dalam alokasi pertemuan-pertemuan yang direncanakan. Waktu yang lain dapat digunakan untuk pemantapan, pengayaan, pembinaan keterampilan, dan remedial. Selanjutnya, Trianto tahun 2010 halaman 157 mengemukakan kelebihan pelaksanaan pembelajaran tematik sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran, akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi, bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungannya yang bermakna, sebab isi atau materi pembelajaran
lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan sebagai tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh, sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang keempat, dengan adanya pemaduan antara mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan lebih semakin baik dan meningkat. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelebihan pendekatan pembelajaran tematik dibandingkan pembelajaran terpisah adalah terletak pada kegiatan yang berlangsung selama proses pembelajaran, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bermakna dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, menumbuhkan keterampilan berpikir dan sosial dalam diri siswa, menyajikan konsep pembelajaran yang nyata dan dekat dengan kehidupan siswa. Selain itu juga dapat membangun kerjasama yang baik antar guru dan siswa dalam merumuskan kegiatan pembelajaran, sehingga akan lebih baik, bermakna, dan meninggalkan kesan yang lebih mendalam dalam diri siswa. Di samping kelebihan, pendekatan pembelajaran tematik juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal pelaksanaannya. Tim Puskur dalam Rusman tahun 2015 mengidentifikasi beberapa kelemahan pembelajaran tematik. Di antaranya, 1. Aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki integritas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Kedua, aspek peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Karena model pembelajaran tematik menekankan pada kemampuan analitis, kemampuan asosiatif, kemampuan eksplorasi, dan elaboratif. Yang ketiga, aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. Mungkin juga fasilitas internet. Yang keempat, aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Yang kelima, aspek penilaian. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Yang keenam, aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain, tergantung pada latar belakang pendidikan gurunya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik, yaitu 1. Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan utuh. 2. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan alokasi waktu untuk setiap topik, banyak sedikitnya bahan yang tersedia di lingkungan. Yang ketiga, pilihlah tema yang terdekat dengan siswa. Yang keempat, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.